Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Pak GS. Kali ini kita akan membahas tema 2, subtema 3, pembelajaran 6 dari halaman 137 sampai dengan 142. Di pembelajaran ini kita hanya akan menjawab latihan soal dimulai pertanyaan mengenai permainan rangku alu. Apa saja keterampilan yang diperlukan untuk permainan tersebut? Permainan ini membutuhkan keterampilan melompat dan kerjasama yang baik. Apakah kamu sudah dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik? Sudah, saya sudah dapat melakukan keterampilan melompat dengan baik. Lalu, apa saja taktik yang perlu diterapkan agar dapat bermain dengan sukses? Taktik yang saya lakukan adalah berkonsentrasi saat melakukan lompatan dan disesuaikan dengan irama buka tutup bambu. Selain itu, harus ada kerjasama yang baik dengan teman. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kerjasama sangat diperlukan dalam permainan tersebut? Kerjasama sangat diperlukan dalam permainan rangku alu agar tercipta gerakan yang kompak sesuai dengan irama dan ritme yang terpadu, sehingga permainannya bagus dan padu. Silakan diskusikan jawabanmu bersama temanmu ya. Selanjutnya kita diminta melengkapi peta pikiran mengenai mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum. Di sini Pak GS jawab seperti ini. Silakan pause videonya untuk membaca lebih teliti. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Di halaman 140 sampai 142 kita diminta untuk menyelesaikan soal-soal latihan evaluasi dari buku paket tema 2. Soal yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang kalimat efektif dan apa cirinya? Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu mengungkapkan suatu gagasan secara utuh tanpa pemborosan kata. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Untuk lebih lengkapnya, silakan kalian tonton video Pak GS yang lainnya mengenai ciri-ciri kalimat efektif dan contohnya. Soal berikutnya, kita diminta untuk menuliskan 5 contoh kalimat efektif menggunakan kosakata baku. Di sini Pak GS contohkan seperti ini. Silakan kalian buat versi kalian sendiri ya. Pertanyaan ketiga, jelaskan apa kaitan ciri khusus makhluk hidup dengan lingkungannya. Habitat makhluk hidup sangat mempengaruhi ciri-ciri suatu makhluk hidup. Setiap makhluk hidup akan beradaptasi dengan kondisi alam di habitatnya, sehingga ciri-ciri makhluk hidup disesuaikan dengan habitatnya dengan tujuan untuk bertahan hidup. Nomor 4, tuliskan 4 contoh cara makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Di sini ada onta dengan punuknya untuk menyimpan cadangan lemak, ada kaktus yang daunnya menjadi duri untuk mengurangi penguapan, ada pohon jati yang menggugurkan daunnya saat kemarau untuk mengurangi penguapan, dan ada paruh bebek yang berbentuk sudu untuk mencari makan di daerah berlumpur. Kemudian soal nomor 5, jelaskan makna proklamasi kemerdekaan. Proklamasi menjadi bukti bahwa Indonesia terbebas dari penjajahan dan diakui oleh negara lain. Selain itu, proklamasi menjadi momen awal bagi Indonesia untuk mencapai cita-cita. Lalu, apa manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat NKRI? Karena dengan rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman akan turut mendukung pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, di halaman 141 disajikan sebuah tabel. Pertanyaan pertama, nyatakan dalam pecahan jumlah siswa yang mendapatkan nilai 10. Yang mendapat nilai 10 ada 4 siswa, sedangkan siswa seluruhnya ada 30 siswa. Maka pecahannya adalah 4/30 atau 2/15. Pertanyaan berikutnya, nyatakan dalam bentuk persen siswa yang mendapatkan nilai 10. Siswa yang mendapatkan nilai 10 sama dengan 4/30 dikali 100% sama dengan 13,33%. Pertanyaan berikutnya, rasio jumlah siswa yang mendapatkan nilai 10 dibanding dengan yang mendapatkan nilai 7. Yang mendapatkan nilai 10 ada 4 siswa, sedangkan yang mendapatkan nilai 7 ada 8 siswa. Maka perbandingannya adalah 4/8 atau 1/2. Kemudian soal nomor 8A, perbandingan siswa laki-laki dengan perempuan adalah 4/5. Jika laki-laki berjumlah 13, maka perempuannya berjumlah berapa? Dit yang ditanyakan adalah perempuan, rasio perbandingannya adalah 5. Dik yang diketahui adalah laki-laki, rasio perbandingannya adalah 4. Sol adalah angka di dalam soal yaitu 13 orang. Maka dit per dik kali sol sama dengan 5/4 dikali 13 orang. Sama dengan 16,25 orang atau dibulatkan menjadi 16 orang. Pertanyaan berikutnya, untuk membuat 1 loyang kue diperlukan 2 gelas gula dan 3 gelas tepung. Jika ibu ingin membuat 5 loyang kue, maka tepung yang diperlukan adalah, jawabannya adalah 5 dikali 3 gelas tepung, sama dengan 15 gelas tepung. Atau bisa juga menggunakan cara seperti ini. Silakan apabila ada pertanyaan, kalian tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya, di halaman 142 ada perbandingan umur ayah, ibu, dan anak, yaitu 9/8/2. Jika umur anak adalah 10 tahun, berapa jumlah umur ketiganya?
dit yang ditanyakan adalah jumlah ketiganya, berarti 9 ditambah 8 ditambah 2 sama dengan 19. Dik yang diketahui adalah umur anak, rasio umur anak adalah 2, maka dik sama dengan 2. Sol angka di dalam soal adalah 10 tahun, maka sol sama dengan 10 tahun. Sehingga dit per dik kali sol sama dengan 19 per 2 dikali 10 tahun sama dengan 95 tahun. Soal D, jika 1,5 liter bensin dapat menempuh jarak 30 km, maka 6 liter bensin dapat menempuh jarak berapa kilometer? Jawabannya adalah 1,5 liter per 30 km sama dengan 6 liter per titik-titik kilometer. Sama dengan 6 liter dikali 30 km per 1,5 liter sama dengan 120 km. Terakhir, untuk membuat suatu minuman diperlukan campuran air, sirup, dan santan dengan perbandingan 2:3:4. Jika ibu ingin membuat minuman sebanyak 4 liter, berapa santan yang diperlukan? Dit yang ditanyakan adalah santan. Rasio perbandingan santan adalah 4, maka dit sama dengan 4. Dik yang diketahui adalah hasil minuman, berarti hasil campuran ketiga bahan atau seluruhnya, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 9. Dan sol angka dalam soalnya adalah 4 liter. Maka dit per dik kali sol sama dengan 4 per 9 dikali 4 liter. Sama dengan 16 per 9 liter. Sama dengan 17 per 9 liter. Nah, jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Cukup sekian pembelajaran bersama Pak GS kali ini, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.